bisa terjadi seperti itu. Maka perbuatan-perbuatan baik itu mesti akalnya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Selasa sore yang penuh berkah ini semoga kita mendapatkan hidayahnya Allah, aunahnya Allah, pertolongannya Allah, dan kita diridhoi oleh Allah untuk tetap mendawamkan mutola'atu kitab Fiyadil Aulia wa Tobaqatul Azkiyai. Jadi kita akan terus mengkaji kitab-kitab di tangannya para aulia dan juga membersihkan hati kita, warga Nahdien utamanya Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di dalam channelnya ingin ataupun berhajah mendawamkan ngaji kitab ini daripada kita disibukkan oleh medsos yang di dalamnya berseliweran provokatif, ujaran-ujaran kebencian ataupun provokasi-provokasi yang memecah belah anak bangsa. Untuk itu kita akan mendalami hazanah Islam dengan mengkaji kitab-kitab klasik, yaitu Munabbihatnya Al-Alamah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ibnu Ahmad Ibni Muhammad Ibni Ahmad As-Syafi'i, yang mazhabnya mazhab Syafi'i, yang kita terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini membahas mengenai mawaidhah, nasihat-nasihat bagaimana kita hidup di dunia, dan tidak lupa bagaimana kita mempersiapkan cawis-cawis kita untuk menghadapi mati yang layak, yaitu husnul khatimah. Untuk itu marilah kita awali ngaji kitab kita ini dengan berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin alihi kullin wa ashabihi kullin wa ila jami'i malaikatillah wa awliyaillah al-mas'ud wal masdur wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan liwalidaina wali asatidatina wali muditina wali masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wali jami'i ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususan mu'allifatil kitab. Sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Semoga ngaji kita ini diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmun yuntafa'u bihi yang tidak putus-putus nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Baik, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-maqalatu utawi pangucap asabiata asarota kang nomor 17. Kila den dawuhake tuba bejo temen, bejo banget, tegese al khairul katsiru, kebagusan kang akeh. Jadi bejo bagi yang berbuat kebaikan yang banyak. Tegese al khairul katsiru utawi kebagusan kang akeh iku liman kaduwe utawi sapane man iku kana ana sapa akluhu apa akluhu akale man iku amiton dadi ratune. Jadi sangat beruntung, begitu artinya. Siapa saja yang menjadikan akalnya itu sebagai ratu. Ratu itu ya yang mengendalikan semua perbuatannya dalam hal kebaikan. Jadi ketika akalnya itu berjalan,
bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sangat beruntung. Jadi di sini disebutkan di dalam makalah yang ke-17 ini, kila den dawake tuba bejo temen tegese al khairul gasitu utawi kebagusan kang akeh iku liman kaduwe sapane wong kana kang ana apa akluhu akaleman iku amiton dadi tatune. Jadi ketika akal itu bisa mengendalikan menjadi tatu dari semua gerakan yang ada di dalam tubuh kita, bisa mengendalikan hawa nafsu akalnya itu, maka sangat beruntung. Biayuk ketada kelawan yento di nut opo bimuto di aklihi kelawan karepe akale man al kamil kang sampurno. Lah karena akalnya itu bisa diikuti oleh perintahnya, bisa dilaksanakan oleh semua akdo. Anggota tubuh ini mengikuti perintah akalnya. Jadi ketika akalnya itu menjadi tatu, menjadi subjek dalam melakukan semua perbuatan, maka akan melakukan perbuatan yang hasanah, amal hasanah, amal solehah, ngamal-ngamal solehah. Ketika akalnya itu bisa menjadi tatu dari semua akdo. Tangan itu dikendalikan oleh akalnya, omongan dikendalikan oleh akalnya, meripat dikendalikan oleh akalnya. Ketika akalnya itu tadi, orang yang akalnya waras itu tidak akan mau mengkhianati akal yang salim. Jadi akal yang selamat itu mesti waras, kata tidak mau seseorang itu mengkhianati akal yang sehat. Ketika dia tidak berakal sehat, maka ya mengkhianati semua yang ada. Makanya orang gila itu ya walaupun karetan sampai sini tangannya mau patah, aliran darahnya tertutup, karena akalnya nggak sehat, maka ya bisa terjadi seperti itu. Maka perbuatan-perbuatan baik itu mesti akalnya selamat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Jadi ketika kita ingin akal kita sehat, ya harus olahraga. Karena di dalam jasad yang sehat mesti ada akal yang sehat. Jadi ketika akalnya itu bisa mengendalikan, akan dituruti semua perbuatannya itu. Apa yang dikarepne sama akal itu akan dituruti. Ketika akal itu kamil, sempurna, wahawahu lan hawa neman, wahawahu lan hawane nam, hawa nafsu neman, wahawahu lan hawa neman, tegese mailanu nafsihi condonge nafsu neman ilama maring perkara latas tahihi kang ora nyenengi, kang ora mingini nyahwati apa nafsuhu nafsune man min ghairi daiyatis syar'i, saking sakliyane panggilane syariah. Jadi ketika akal itu tadi sehat, sempurna, maka hawa nafsunya itu tidak akan condong kepada satu kejelekan. Maka kecondongan hawa nafsunya itu tidak akan membawa, tidak akan nyahwati, mengini kepada sesuatu selain da'awi. Da'awi itu da'iyah itu panggilannya syar'i. Maka ketika ada panggilan syar'i itu mesti didatangi, karena akalnya itu sehat. Dan mailu nafsihi, kecondongan syahwatnya itu kepada hal-hal yang tidak mengajak kepada sesuatu yang keluar dari panggilan syariat. Asiton iku asiton, artine boyong. Asiton itu boyong.
boyongan tegese mamnuan dilatang min zalika saking mengkono-mengkono mala tastahihi itu kan sahwa itu yang mengajak kepada sahwah. Jadi nafsunya itu tidak akan mengajak kepada sesuatu yang ajakan sahwah melatang ketika akalnya sehat. Tetapi ketika akalnya tidak sehat, tidak sempurna, maka akan diajak kepada tastahihi, ajakan-ajakan untuk melakukan kejelekan dan ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu, yaitu da'iyati syar'i, sesuatu di luar panggilan syariat. Maka ketika akalnya itu sehat, kamil sampurno, wahawahu lan nafsu neman tegese mailanu nafsihi, condongnya ati neman ilama maring perkara latas tahihi kang ora mingini apa nafsun ila ing perkara sing disenengi ku mau min ghairi ya perkara sing disenengi ya min ghairi sangking sakliyane da'iyati syar'i. Karena nafsu itulah ammaratun bisu. Yang namanya nafsu an-nufusu la ammaratun bisu'i. Lalu ada lagi nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu ketika kita melakukan sesuatu lalu menyesali. Maka di dalam surat Al-Fajr itu disebutkan Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 2, ini juz 29 ayat 2 itu, la uksimu bin nafsil lawamah. Itu sebenarnya hati kita itu ketika melakukan perbuatan jelek, nafsu kita itu, sahwah kita itu ketika melakukan perbuatan jelek mesti disesali. Karena apa? Kita tahu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Tangan akan bicara sendiri, mulut akan bicara sendiri, kuping akan bersaksi apa yang didengarkan, basot ain itu juga akan bersaksi apa yang telah dilakukan oleh hamba. Maka sumpahnya seorang hamba itu oleh Allah diberikan la uqsimu binafsil lawamah, demi syahwat-syahwat yang selalu salah, selalu kotor, maka saya akan bersaksi bahwasanya semua amal perbuatan ini akan ada pertanggungjawabannya. Ketika datang hari kiamah, langkah takutnya kita. Karena sebenarnya hawa nafsu semua manusia itu mengingkari akan berbuat jelek, karena mesti ada penyesalan di dalamnya. Dan semua nafsu itulah ammaratun bisu'i, mesti mengajak kepada sesuatu yang jelek. Wa maubati'un nafsi innan nafsala ammaratun bisu'i ilama kejaba nafsun rahima kang den rahmati sapa tobi pangitane ingsun. Inna tobi setune pangitane ingsun iku ghafurur rahimun, moho pangapura lan moho welas asih. Jadi yang namanya manusia, apalagi di akhir zaman, nafsunya mesti ajakannya kepada la ammaratun bisu'i, dan kita tidak terlepas. Di situ sudah ada nasnya, wa maubati'u nafsi, kita tidak akan bisa lepas dari ajakan-ajakannya nafsu, mesti mengajak kepada sesuatu yang jelek. Karena yang namanya nafsu mesti la ammaratun bisu'i, wa maubati'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i, mesti mengajak kepada kejelekan. Ila kejaba manapsun itu tadi rohima kang den rohmati, kang rohmati sapa tobi pangitane ingsun, pangitane kula lan panjenengan. Terus nafsu yang dirahmati oleh Allah itu tidak akan mengajak kepada sesuatu kejelekan, bahkan mengajak kepada kebaikan. Kalaupun kita tergelincir, inna tobi setuhune utawi pangitane ingsun iku ghafurur rahim,
Maha pangapura lan maha welas asih. Kita akan selalu meminta ampunan kepada Allah ketika kita berbuat la'ammaratun bisu'i. Maka ya jangan sampai kita tetap mengistiqomahkan. Tapi ketika amarah kita tergelincir ke dalam satu kemaksiatan, itu memang sudah kelayakan seorang hamba. Itu adalah memang ada fitrahnya, inna nafsala ammaratun bisu'i. Dan ketika kita berbuat kejelekan mesti ada lawamah. Ketika lawamah itu selalu kita kedepankan, bahwasannya kita menyesali apa yang telah kita perbuat karena akal kita yang tidak salim. Apalagi kita jauh dari Kanjeng Nabi, kita hidup di akhir zaman. Maka ketika kita berbuat la'ammaratun bisu, kita telah diajak oleh nafsu-nafsu kita untuk berbuat kejelekan, maka kita mesti akan harus minta sepuro. Inna Rabbi ghafurur rahim. Dan di situ nafsun yang kedua adalah lawamah. Mesti akan kita sesali karena kita tahu bahwasanya kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir hidup kita, ketika kita dibangunkan ataupun dihidupkan setelah kita dimatikan oleh Allah, yaumul ba'si. Di dalam yaumul ba'si akan ada pertanggungjawaban. Dengan ketakutan kita ketika kita kiamat atau datang kiamat, semua nafsu akan merasa ketakutan. Enggak mungkin enggak. Maka dari itu kita harus mempersiapkan. Tangan kita akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi. Disitulah lawamah yang ada di dalam diri kita. Maka di dalam surat Qiyamah itu la uqsimu bin nafsil lawamah. Sebenarnya hati itu ada kecenderungan untuk menyesali. Ketika kita menyesali, maka hati yang ada di dalam diri pribadi manusia itu akan menjadi mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Lah ketika kita sudah tahu bahwasannya nafsu itu ada nafsu lawamah, kita tidak bisa terbebas dari wa ma'ubadi'u. Maka jangan sampai kita beranggapan bahwa kita itu enggak akan bisa terpeleset kepada satu kesalahan, enggak mungkin. Karena wa ma'ubadi'un nafsi, semua nafsu manusia itu mesti ada ajakan untuk berbuat jelek. La ammaratun bisu'i illa ma kejaba ma nafsun rahima kang rahmati sapa Allah, sapa Rabbi pangerane ingsun. Inna Rabbi setune pangerane ingsun iku ghafurur rahimun, maha pengampun lan welas asih. Jadi semua manusia mesti akan berbuat kesalahan, enggak maksum. Yang maksum itu hanya Kanjeng Nabi. Wali pun itu hanya mahfud, terjaga. Ya bedanya kalau wali ketika berbuat salah cepet tobatnya. Kalau kita ya mundur-mundur engko sik gung wayahe mati. Engko wis cedhek mati ya tobat. Engko wis cedhek mati ya pepatek nek mesing kuwasa. Ngelengkapi sholatnya saiki sik bolong-bolong ya enggak apa-apa. Artinya memang kita jauh dari zamannya Kanjeng Nabi. Dan di akhir zaman itu ketika kita sadar akan perbuatan kita, nanti di zaman yang penuh dengan fitnah, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Dunia dan isinya itu tidak lebih baik dari sajadah wahidah. Sujud sekali itu berharga, karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Menurut Gus Bah begitu ya, kelayakan kita sebagai hamba. Nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, kenangan yang terindah bagi kita adalah sujud. Maka dari itu semua manusia di akhir zaman itu la ammaratun bisu'i wa ma'ubadi'un nafsi, kita tidak akan bisa terlepas dari nafsu.
Innan nafsa la ammaratun bisu'i, bahwasanya nafsu itu mesti membawa kita kepada sesuatu kejelekan, bisu, sesuatu yang jelek. Ila kejaba ma nafsun rahimakang di rahmati kang rahmati sapa Rabbi pangerane ingsun. Inna Rabbi setuhune pangerane ingsun iku Ghafurur Rahimun, Maha Pangapura lan Maha Welas Asih. Maka dari itu ya itu tadi, kita harus menuju kepada lawamah. Kita harus menyesali bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan di yaumil ba'si. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Ketika kita sudah lawamah, menyadari itu, orang itu nggak ada yang nggak takut dengan hari kiamat. Saking 7 hari 7 malam gelap semuanya. Bangun tuh dalam keadaan gelap, besoknya masih gelap. Jadi ketakut dajjal keluar, maka akan ketakutan ketika di yaumil kiamat. Tapi ketika nafsul lawamah, kita menyadari bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita akan selalu zikir kepada Allah, sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Di dalam surat Fajr, surat Al-Fajr itu juz 30 27 sampai 30, itu ketika kita mendatangi mayit atau ziarah kubur, kita selalu doakan kepada si mayit. Walaupun si mayit itu istilahnya, kalau ahlu sunnah wal jamaah kiai-kiai kampung nyaksikan mesti baik, karena doanya Kanjeng Nabi seperti halnya ketika ditanya mayit ki api apa elek, mesti jawab kiai kampung api, walaupun matine ngombe cukre ataupun oplosan. Yang dimaksud oleh kiai-kiai kampung itu bukan karena kematian cukre itu tadi, tapi kematian itu sebuah akhir dari keburukan. Anggap saja kematian itu akhir dari sebuah keburukan, karena doanya Kanjeng Nabi, Allahumma jalni hayata ziyadatan li min kulli khairin. Jadi potensi kebaikan hidup itu, wajalil mauta rohatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian itu akhir daripada segala keburukan. Maka ketika ditanya baik gak mayat ini, baik, kan mesti gitu ahli apa itu kiai-kiai kampung itu. Maka ketika kita mendatangi ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i, he nafsul nafsu kang mutmainnah yang tenang, irji'i bali osito, irji ila rabbika ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi, mlebu sira ing ibade kan Allah, wadkhulil jannah, dan mlebu swarga. Itu bagi nafsul mutmainnah. Jadi ketika kita lawamah bahwasanya kita itu memang nafsu itu mengajak kepada sesuatu kejelekan, lalu apa itu la'ammaratun bisu, lalu kita lawamah menyadari bahwasanya nafsu itu adalah ajakan kejelekan, dan kita nanti akan dibangkitkan di yaumil ba'si, dimintai pertanggungjawaban, nggak bisa nipu. Karena apa yo, tangan ini ngomong dewe, kuping bersaksi dewe, mripat nyekseni dewe, sikil nyekseni dewe, nggak bakalan awake dewe iso ngapusi. Nah ketika kita menyadari itu, maka kita akan membersihkan tazkiyatun nafsi, nafsun kita semoga menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Jadi ketika nafsu itu mengajak kepada sesuatu yang jelek, sesuatu yang menyalahi tanpa adanya dakwah syar'i, maka ditinggalkan. Asiton iku boyongan, tegese mamnuan, ngelatang, dilatang, min zalika saking mengkono-mengkono, malatas tahi, perkara-perkara kang mingini, kang ora mingini apa
nafsun. Jadi ketika dilarang itulah nafsul mutmainnah. Artinya sangat beruntung ketika nafsu yang mengajak kepada sesuatu syahwat, kepinginan itu ditolak oleh akal. Ketika akal bisa menolak, ketika hati atau nafsul itu tadi, nafsun kita itu mengajak kepada suatu kejelekan ataupun sesuatu di luar daiyahnya syar'i, panggilannya syariat. Ketika kita bisa menolak dengan akal kita, maka itu sangat beruntung. Dikatakan kila tuba dan dawake beruntung, bejo temen. Wawailun lan utawi ketusaan ciloko. Siapa ini nanti yang ciloko? Tadi berarti yang tuba, yang beruntung itu yang bisa memakai akalnya untuk menolak ajakan dari hawa nafsu untuk melakukan perbuatan jelek ataupun untuk melakukan sesuatu yang memang bukan panggilan dari syariah, bukan panggilan dari agama, bukan panggilan dari ajaran Kanjeng Nabi. Maka itu akan beruntung ketika akal bisa menolaknya, menolak ajakan-ajakan nafsu itu tadi. Dan sekarang wawailun lan utawi karusaan, tegese halakun sadidun, ketusaan kang banget. Halakun sadidun itu ketusaan yang banget. Ciloko tegese halakun sadidun, ketusaan kang banget. Iku liman kaduwe sapane wong kana kang ono opo hawahu nepsune iku amiron dadi tatune. Lah ketika tadi akal yang menjadi tatu, karena akal bisa mengendalikan nafsu. Lah sekarang ini yang menjadi tatu kebalikannya, hawa nafsune yang menjadi tatu pengendali. Lah ketika yang menjadi pengendali itu hawa nafsunya, maka di sini dikatakan wailun, ciloko. Wailul lil aqdamin itu artinya kan ciloko bagi tapak-tapak kaki ketika sholat tidak dibasuh, ketika wudhu atau tidak sempurna dalam basuh kakinya. Minan nati saking api neraka. Maka di sini wailun, ciloko bagi ati yang menjadi amir, yang menjadi ratu. Ratu itu artinya pengendalinya. Tadi akal, ketika akal menjadi pengendalinya nafsu, nafsu kita yang lawamah ataupun yang la'amatotun bisu, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan baik. Karena ya memang kita sadari wa maubati nafsi, kita itu tidak akan bisa terbebas dari ajakan nafsu. Wa maubati nafsi innan nafsa la'amatotun bisu'i, bahwasanya nafsu itu mesti ngajak kepada satu kejelekan, sesuatu yang di luar daiyatu syar'i, panggilannya syariat, panggilannya ajaran, panggilannya Allah, mesti menyalahi itu. Masing-masing kita, walaupun itu orang alim, walaupun itu wali, tapi artinya wali terjaga, karena semua manusia itu mesti ada nafsunya la'amatotun bisu. Apalagi ya kita yang kita orang awam, wali aja masih berbuat salah karena ada wa maubati nafsi, itu tidak akan terbebas dari ammarotun bisu. Nafsunya mesti mengajak kepada satu kejelekan. Yang maksum itu hanya Nabi, Kanjeng Nabi. Selain Kanjeng Nabi nggak ada yang maksum. Kiai pun bisa tergelincir, apalagi kita orang-orang awam. Habib pun juga bisa. Apalagi kita yang biasa setawungan nek ndi sobo atau kopi, mesti ada ajakan-ajakan. Seperti halnya kita masyarakat awam, mesti akan tergelincir kepada la'ammarotun bisu'i. Tetapi ketika akal kita sebagai ratunya, pengendali nafsunya, maka sangat beruntung. Bejo tuba itu artinya bejo banget ketika akal kita yang mengendalikan.
Tapi sebaliknya ketika hawa nafsu kita, wawailun tawi ketusaan ciloko tegese halakun sadidun, ketusaan kang banget iku liman kaduwe sapane wong kana ana apa hawahu hawa nafsune iku amiton dadi tatune bi atasalaha kelawan nyebat, kelawan yento ngumbat sapa man ha ing nafsun. Jadi diumbat nafsune karena hawa nafsune menjadi amit, pengendali, maka akan diumbat nafsune ila mustahiyatiha maring pito-pito kang dipengini nafsu. Jadi biata salaha kelawan ngumbat sapa man ing nafsu ila maring mustahiyatiha pito-pito kang dipengini ha nafsu. Jadi ketika nafsunya itu menjadi pengendali, akalnya kalah oleh nafsunya, maka akan ngumbat orang itu nafsunya dengan apa yang dipingini, pengen ini lakoni, pengen ini lakoni, karena akal tidak sebagai pengendalinya, yang mengendalikan hanya nafsunya. Nah, semua nafsu itu mestilah ammaratun bisu'i, kecuali yang ditohimati rahmati sopo Robi pengetan. Inna Robi ghafurur rahim. Tapi ketika kita terpleset ya kita mesti diampuni. Maka dari itu ya kita selayaknya jangan sampai jadi wailun itu tadi, orang yang ciloko. Tegese halakun sadidun, karusaan kang akeh liman iku liman maring kaduwe sapane wong kana kang ana apa hawahu nafsune man amiton dadi tatune. Jangan sampai hawa nafsu kita itu menguasai kita, karena yaitu tadi bi atas salaha, jika sudah menguasai bi atas salaha kelawan nyento ngumbat sapa man ha ing nafsun ila maring mustahayatiha maring pira-pira dipingini nafsu. Nah, jadi kita harus menjadikan akal kita sebagai amit. Jangan sampai nafsu kita yang menjadi amit, yang menjadi pengendali. Ketika kita bisa memungsikan akal salim kita, karena semua akal yang waras, akal yang sehat tidak akan mengkhianati perbuatan terpuji, mesti yang ajakannya kepada perbuatan yang baik. Enggak ada seorang yang mempunyai akal sehat itu tidak waras, enggak ada, mesti waras. Lah yang akalnya kurang sehat ya mesti ya agak-agak pekok begitu. Jadi beranggapan bahwasanya nafsunya yang menjadi amir, nafsunya yang menjadi pengendali, bukan akal, bukan akalnya. Wa akluhu lan ana apa akale man iku asiton, artinya tegese mamnuan, dilatang kang dicegah, kang nyegah, kang dicegah min nahwi saking umpamane at-tafakkuri mikir-mikir fini amillahi ing dalem pira-pira nikmate Allah taala halimun lur sapa Allah wa fi azamatihi lan ing dalem keagungane Allah. Dan akalnya itu menjadi asiton. Asiton itu ya boyongan, artinya mamnuan, tegese
den cegah min nahwi saking umpamane at-tafakkur mikir-mikir fi ni'amillahi ing dalem pira-pira nikmate Allah ya Allah Ta'ala kalimun lur sapa Allah wa fi azamatihi lan ing dalem keagungane Allah. Nah, ketika akalnya itu sudah melatang hati untuk melakukan perbuat apa zikir karena adanya nafsu lawamah itu nafsu lamatoh itu tadi akhirnya ngelatang hati akal kita untuk bertafakur kepada nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah itu banyak, walaupun takdirnya kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita banyak ibadah, berbuat baik, tapi kok nek dunya utip awake dhewe kok yo mek ngene-ngene. Lah itulah, itu karena kita biasa menghargai sesuatu dengan materi. Kontrak kita bukan dengan apa yang diberikan oleh Allah, tapi kontrak kita dengan materi. Kalau semuanya dikontrakkan dengan materi, ya akhirnya pikirannya seperti itu. Bahwasanya akal kita itu tercegah, tertutup oleh hati kita untuk tafakur kepada nikmatnya Allah dan keagungannya Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita terjebak oleh rekodoyone syaitan, sehingga kita tidak menjadi lawamah, tidak menyesali apa yang telah kita perbuat. Karena memang di dalam satu ketetapannya Allah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi disitulah bentuk nikmatnya, bahwasanya kita memang harus bertafakur kalau kita itu tidak bisa menentukan takdir kita sendiri. Kita harus tetap berusaha, takdir itu mesti ada yang ngatur. Kita akan sadar kehinaan kita akan sadar bahwasanya kita itu makhluk yang hina, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa qudratillah. Maka dari itu ya kita biasakan kita menerima tidur dengan takdirnya Allah. Ketika kita tidur maka kita akan tahu posisi diri kita. Nah, sehingga kita tahu posisi diri kita akan tahu tobah. Mana tofa nafsa tofa tobah. Ketika kita tahu diri kita hina, kita akan tahu bahwasanya kita punya pencipta. Kita ada yang menciptakan, kita ada yang mengendalikan. Walaupun kita memang punya itodah, kemauan, kehendak, tapi itodah kita mu'allaqah bi itodatillah. Sehingga kita tidak akan berbuat, artinya sombong, ngaku-ngaku utama. Ketika kita itu sombong, ngaku-ngaku utama, maka itulah sebenarnya panggilan atau sifatnya iblis. Karena syaitan itu sebenarnya makhluk yang mulia sebelum diturunkan ke bumi, malaikat. Diciptakannya Nabi Adam, syaitan itu masih wujudnya masih malaikat, karena hambanya Allah, makhluk paling taat kepada Allah. Disuruh sujud kepada manusia, Nabi Adam nggak mau. Jadi ya oleh Allah diturunkan ke bumi, sampai sekarang pun tidak mau mengakui karena saking sombongnya, tidak mau mengakui bahwasanya manusia lebih mulia daripada syaitan. Tetapi ketika manusia itu akan lebih asfalu, lebih hina ketika akal dan hati nuraninya tidak dipakai. Karena mulianya manusia itu mempunyai akal pikiran, akan terpetosok kepada derajat asfalus safilin, yang paling hina itu ketika tidak memakai akal dan pikirannya.
wa ma nahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kejaba wong yang berbuat kebaikan, maka akan dikembalikan oleh Allah kepada derajat yang paling hina, asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kejaba yang berbuat baik, kejaba yang beriman kepada Allah dan yang berbuat baik. Sehingga semoga dengan ngaji kitab Nashaikhul Ibad ini kita dawamkan di setiap sore di channelnya Warga Nahdien, kita bisa bertafakur, kita bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, dan kita bisa melaksanakan wujud dan imdad kita, bahwasanya kita wujud itu karena kudratillah, dan kita bisa melaksanakan imdad kita setelah kita diwujudkan oleh Allah, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita selalu beribadah kepada Allah karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu tidak akan diciptakan, manusia dan jin itu tidak akan diciptakan kecuali menyembah kepada Allah. Jangan sampai kita penuhi diri kita dengan nafsun la ammaratun bisu itu tadi, nafsu yang mengajak kepada sesuatu kemaksiatan. Karena di akhir zaman kita jauh dari Kanjeng Nabi, itu nafsu kita mesti cenderung kepada la ammaratun bisu'i. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah mesti nyepuro semua perbuatan dari nafsu kita itu. Karena lawamah itu tadi, kita akan selalu menyesali apa yang telah kita perbuat, sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, kembali kepada hambanya Allah dan masuk surganya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ngaji singkat Nashaikhul Ibad menjelang maghrib ini bisa membawa manfaat, bisa memberikan kebiasaan kepada warga Nahdien di Desa Tawangsari untuk selalu bertakoto pepatek maring Allah, tidak mensibukkan diri dalam hal medsos yang kurang elegan, karena warga Nahdien itu kebangsaannya tidak larut dalam provokasi dan ujaran kebencian. Kita akan terus mendawamkan ini di setiap harinya selama kita diridhoi oleh Allah, dan semoga kita selalu dalam lindungannya Allah dan ridhonya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.